Hai 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 hai, selamat datang dalam kerinduanku dari gereja kerinduanku. Senang bisa kembali menyapa saudara di hari-hari yang baru ini. Sekalipun mungkin keadaan saudara sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam perenungan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Tidak ada Allah seperti Engkau di muka bumi ini. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Berkati siapapun jemaat-Mu yang menyaksikan renungan pada hari ini. Semuanya dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kerinduanku Church yang siap diberkati oleh renungan pada hari ini. Sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang belakangan ini secara kuat berbicara di hati saya. Yaitu menyelami perasaan Tuhan. Menyelami perasaan Tuhan. Bicara mengenai seseorang, pasti seseorang itu punya perasaan. Pasti seseorang itu punya keinginan. Nah, biasanya kita tidak langsung tahu perasaan orang tersebut kalau kita baru kenal atau kita tidak dekat sama orang tersebut. Biasanya ketika kita benar-benar dekat, maka kita akan bisa mengerti perasaan orang tersebut. Mungkin saudara berkata sama saya, Pastor, Pak Pendeta, memang Tuhan punya perasaan. Alkitab banyak mencatat bahwa Tuhan seringkali dalam Alkitab dia mengalami yang namanya perasaan, bukan sedih secara fisik manusia. Tetapi walaupun bahasanya sedih, tetapi secara fisik manusia berbeda dengan perasaan manusia sedih. Tetapi dia memiliki kerinduan untuk anak-anaknya hidup dalam jalan-jalannya. Dia memiliki kerinduan untuk anak-anaknya boleh mengalami segala berkat yang sudah dia siapkan. Nah, biasanya kita bisa peka sama perasaan seseorang karena kita dekat sama orang itu. Suatu hari saya pergi sama istri saya, Bapak Ibu, dan saya tuh tahu gitu, ketika saya masuk ke sebuah tempat ada banyak buku-buku, saya tahu istri saya akan melewati beberapa tipe buku yang bukan dia banget. Dan saya tahu dia akan berhenti di sebuah pojokan yang tipe buku yang dia suka. Dan saya bilang sama anak saya, Mama pasti suka tipe buku yang itu. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian dia ke tempat tipe buku itu. Bahkan saya tahu kalau kita pergi ke mall atau ke restoran, saya tahu tipe restoran apa yang dia sukai. Bahkan kalau saudara kenal baik sama kami, maka saudara akan tahu bahwa kami punya account Payview atau kalau istilah zaman sekarang Netflix. Itu dua account yang sangat berbeda genrenya. Suatu hari dia pengen nonton film, dia buka dari account saya. Dia langsung bilang, aduh kalau kamu ya filmnya pasti perang-perang, tembak-tembakan, detektif lah. Atau bahkan mungkin seberapa film-film tentang yang namanya sport. Tapi kalau saya masuk ke account istri saya, pasti film-filmnya tentang ya Korea, Bapak Ibu, Jepang. Sekarang dia lagi suka Dracin. Drama Cina saudara ya. Saya juga mulai suka sih. Saya pernah berapa kali buka Facebook saya. Ada Dracin saya tonton. Udah mulai menarik itu. Dan ketika mau melanjutkan. Ternyata harus bayar pakai koin saudara. Saudara yang senasib sepenanggungan sama saya. Tulis kolom di komentar. Memang Dracin itu menjebak saya. Nah, bagaimana untuk dapat mengenal perasaan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, Bilangan 25 ayat 7 dan ke-9. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 banyaknya.
Ketika bangsa Israel sedang berkemah di Sitim, mereka berzina dengan para perempuan Moab dan beralih menyembah Baal Peor dalam Bilangan 25. Akibatnya Allah menghukum mereka dan itulah memerintahkan Musa untuk membunuh orang-orang yang berpasangan dengan mereka yang melakukan ritual penyembahan Baal Peor. Setelah Pinehas membunuh 2 pezina yang berkeliaran di perkemahan Israel, tulah itu pun berhenti. Dari mana ia tahu berpasangan dengan Baal Peor dan berzina dengan perempuan Moab membuat Tuhan murka? Dengan mempelajari firman Allah. Mereka mempelajari firman Allah secara khusus di dalam 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat, Keluaran 20:1-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan janganlah berzina. Yang pertama untuk dapat mengenal Tuhan adalah dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Allah, maka kita jadi tahu. Saya tahu Bapak Ibu, saya tuh suka sepak bola. Ada beberapa kolom penulis sepak bola yang saya tahu gaya tulisannya. Saya tahu klub kesukaannya. Bahkan saya tahu ketika ada satu bursa transfer terjadi, saya tahu orang ini akan tidak setuju. Atau saya suka beberapa tokoh-tokoh dunia. Dan ketika hal-hal sesuatu terjadi di dunia ini, saya tahu dia akan berbicara seperti apa. Itulah yang terjadi dengan yang namanya Pinehas. Bilangan 25 ayat 10-11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Kenapa kita perlu tahu perasaan Tuhan? Karena yang pertama menyelamatkan diri kita dan orang lain dari murka Tuhan. Ketika kita tahu perasaan Tuhan, kita tahu agenda dan hatinya Tuhan, maka we know for sure apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Dan alhasil maka segala kutuk akan jauh dari kita. Yang kedua, ketika kita tahu perasaan Tuhan, kita akan terhindar dari masalah-masalah yang tidak perlu. Karena perbuatan kita yang tidak selaras dengan firman-Nya. Setelah kita membaca firman, setelah kita merenungkannya, firman itu dilakukan, maka kita akan menjadi orang yang mengenal, mengerti. Firman itu menjadi berkuasa bukan ketika saja didengar. Tapi firman itu menjadi lebih berkuasa ketika dilakukan. Tulis di kolom komentar, katakan firman berkuasa ketika dilakukan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengerti perasaan Tuhan? Dengan berdoa dan berpuasa. Salah satu cara yang paling sering dilakukan dalam Alkitab untuk mengenal seseorang, Alkitab menyebutnya dengan berdoa dan berpuasa. Bahkan kalau kita untuk mengenal seseorang, kita pengen, kita ngopi yuk, biar bisa kenal lebih dekat. Itulah yang terjadi ketika kita mengobrol, ada 2 hal yang terjadi. Kita berbicara dan kita mendengar. Tentunya lawan bicara kita akan sebel kalau kita terus yang ngomong. Begitu juga banyak orang berdoa hanya satu arah. Padahal doa itu adalah komunikasi. 2 arah, 2 ways. Kamu dengan Tuhan. Kamu ngomong, Tuhan dengar. Tuhan ngomong, kamu dengar. Sama-sama bilang sama saya bicara, Tuhan dengar. Tuhan bicara, saya dengar. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika mendengar kondisi menyedihkan yang dialami orang-orang Yahudi di Yerusalem. Setelah pembuangan di Babel, Nehemia bersedih selama beberapa hari. Ia berdoa, berpuasa, hendak mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan. Jika kita membaca kisahnya dengan lengkap, kita tahu bahwa Nehemia memohon kepada Raja Arhastas agar dapat kembali membangun kota Yerusalem. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kita tidak terlalu peka dengan perasaan Tuhan dalam hidup kita. Namun kepekaan itu dapat ditingkatkan dengan kita bergaul dengan orang-orang yang dekat, cinta dan mengasihi Tuhan.
Anda akan tahu pelan tapi pasti dari perkataan mereka kamu ikut-ikutan. Dari pola pikir mereka kamu ikut-ikutan. Pelan tapi pasti komunitas rohani itu akan mengubahkan hidup saudara. Pelan tapi pasti kita akan menjadi semakin mirip. Survei membuktikan kita adalah orang-orang di sekitar kita. Siapa kita? Adalah orang-orang di sekitar kita. So, bagaimana mengerti perasaan Tuhan dengan membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah. Bagaimana membaca, mengerti perasaan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau engkau diberkati oleh khotbah ini, bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Tulis di kolom komentar. Berdoa, berpuasa. Yang pertama dengan merenungkan, dengan membaca, merenungkan dan melakukan firman. Yang kedua berdoa dan berpuasa. Yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sepanjang hari ini. Ada berkat-berkat yang baik. Ada anugerah-anugerah yang indah. Kasih karunia demi kasih karunia. Damai sejahtera melimpah. Dan hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari berkat Tuhan dinyatakan. Yang punya surga. Crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Amin Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jadilah kuat, jadilah percaya. Yang punya surga, crazy in love with you.